Saya ingin semua masyarakat ini semangat hidupnya, jangan putus asa. Tidak semua harus menjadi pegawai. Petani, peternak itu lebih mulia karena hidupnya merdeka, tidak diatur oleh waktu dan tidak diatur oleh tempat, tidak diatur oleh bos. Kita yang mengatur diri sendiri, yang penting konsisten, memberi pakan dan sebagainya, selesai. Gitu, dan kita tunggu aja. Karena ini tergantung kepada nyawa Tuhan yang memberikannya, banyak-banyak berdoa aja agar berkah kita. Assalamualaikum. Saya mau edukasi masyarakat pelihara bur. Nanti kalau sudah banyak, nanti saya titipkan ke warga sekitar. Kita buatkan kandang seperti SNI seperti ini. Saya kan cukup satu kali aja melihat. Alatnya sudah saya punya. Nanti saya edukasi masyarakat, dititipkan dua aja. Nanti dia atau berkelompok petani, kelompok tani. Saya lebih kepada edukasi masyarakat agar di samping penghasilan berkebun, dia pulang bawa pakan kambing juga, gitu loh. Jadi lebih, ya kita warga sekitar sini. Dan ini tidak ada kohenya yang bau, karena pakannya selase. Terus kemudian langsung dibersihkan, tiap hari disemprot. Nanti kita lihat makan di situ juga bisa kita, nggak bau, tidak bau. Nama saya Yohadi. Saya sehari-hari kalau di kantor diberi amanah menjadi anggota DPR ya, yang kedua kalinya. Terus kemudian saya juga menjabat ketua Partai Golkar di Kota Bandar Lampung. Kemudian farm saya ini namanya Maju Mapan 5758 farm. Nah, itu sekaligus doa. Jadi udah maju semakin mapan itu. Amin. Itu farmnya. Jadi doa. Nama adalah sebuah doa. Berawal pada periodisasi saya DPR pertama, saya kunjungan di Surabaya ya. Kunjungan di Surabaya, di Blitar, kemudian terakhir di Tasik. Di Tasik itu ada kambingnya namanya kambing domba ya. Domba Garut. Domba Garut ternyata di sini tidak cocok, suasananya panas. Kemudian akhirnya saya beralih kepada kambing bur. Kambing bur ini adalah kambing ekspor dari Afrika ya. Dari Afrika sehingga ke Australia. Kemudian saya lestarikan karena budidaya kambing bur ini komoditasnya masih kecil, masih sedikit karena harganya terlalu mahal. Sungguhnya ini kambing pedaging. Kambing pedaging perbandingannya 50-100. Kalau kambing kacang itu 50, ini 100. Bobot berat badannya sampai dengan 170 kilo. Itu udah ada yang 130 kilo. Peternakan ini, teman-teman anak-anak muda yang masih punya lahan yang luas menganggapnya ini adalah warga kelas 2. Sesungguhnya peternakan ini komoditas yang sangat canggih, tidak terdampak dengan inflasi, tidak terdampak COVID sekalipun. Kita tetap berjalan. Kalau yang lain tutup, COVID, kambing tetap jalan. Saya belum menjual indukan yang perempuan, cempe yang perempuan belum saya jual. Saya mau budidayakan dulu lah. Saya mau budidayakan sambil saya setelah saya full, saya edukasi warga masyarakat di sekitar sini. Terus yang kedua, edukasi yang kedua itu selama ini masyarakat membuat kandang kambing itu 4x4 besar, tidak terawat. Saya cukup dengan 120 kali 1,5, cukup kambing itu. Karena kambing itu semakin bermanuver, semakin tidak gemuk. Sebenarnya kandang ini tidak mahal. Yang mahal itu ide dan gagasannya. Saya ceritakan lantainya kayu palet yang terbuang dari sawmill. Kayu palet yang terbuang dari sawmill.
Kemudian dindingnya, pembatasnya kayu palet yang terbuang dari sawmill. Hanya tampak depan dan tampak belakang yang SNI. Gitu loh. Jadi saya mengkomparasi sisa-sisa potongan kayu di sawmill, terus saya komparasi dengan kandang SNI-nya. Gitu loh. Ini udah 1,5 tahun lah. Nanti mungkin 2-3 bulan lagi mau saya plistur biar agak bagus lagi ya. Tanah saya ini ada 1,2 hektar. 1,2 hektar itu bang pakannya di bawah. Kemudian untuk luas kandang kambing ini 800 meter berikut gazebo ini. Kalau untuk kandang per meter 100 juta meter panjang. Jadi kalau 20 meter satu blok ini 20 juta kali 2 40 80 juta. 80 juta. 80 juta. Udah dapat kandang yang SNI dan sudah BEP. Oh, sudah BEP. 1 tahun BEP, 1 tahun break even point. Pakannya kalau musim kemarau seperti ini saya silase. Silasenya saya ambil dari Lampung Tengah ya. Fermentasi daun singkong, batang singkong dicampur dengan onggok, terus dicampur dengan yang lain-lain untuk pewangi dan lain sebagainya, itu pakannya. Terus kalau sore saya kasih hijauan untuk nutrisinya. Hijauannya dari sekitar sini aja. Ini Gordon, usianya 3 tahun. Dulu saya beli di usia 2 tahun dia. Ini full blood. Ini full blood. Langsung dari Australia ke Afrika nih Pak? Afrika. Hei Gordon, ayo. 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 Nah, ini sudah 3 tahun Ki ya. Di sini udah 2 tahun waktu saya beli. Usianya Kambing sultan. Udah ada keturunannya? ada 4. Ada 4 nih Pak. Tapi silangnya ke apa nih Pak keturunannya? Ke FB, ke full blood. Full blood Cus. Indukannya? Ini ke full blood ini. Ini sudah 3 tahun. Nah ini anakan Gordon. Oh ada anakannya deh Pak? Nah ini anakannya ya. Dia sudah. Gumpal banget ya. Iya. Nah ini anak yang pertama. Anak yang pertama Gordon. Nih. Ini juga full blood Pak ya? Full blood. Nih. Oke. Nah. Ini anak yang pertamanya. Ini cewek semua, nggak saya jual. Nah ini anak pertamanya nih. Ini usia 5 bulan. Nah kemudian setelah ini di sapi, kemudian laktasi lagi yang ininya, yang apa? Yang indukannya. Nah ini langsung 2, ini indukannya ini. Ini indukan yang Ini indukan yang kawin nama Gordon. Nah ini baru berapa minggu Ki? baru lahir ini Pak? Baru lahir 2 minggu nih. Ini usia 2 minggu ya. Ini full blood. Ini full blood ini? Full blood anak kedua dari Gordon tadi, tuh lihat tuh. Keluar nggak apa-apa. Ini laki Pak? Perempuan semua. Perempuan. Ini ini anak kembarannya nih. Ini cewek juga? Cewek semua. Tuh ya. Ini babonnya? Babonnya. Nah ini laki perempuan nih. Tuh. Oh ini anaknya laki perempuan? Laki perempuan. Ini full blood juga. Kalau indukan full blood ada berapa di sini Pak? Ada 9. Ada 9. Tuh. Kalau secara harga mahal indukan apa laki sih Pak? Kalau Indukan. mahal indukan? Mahal indukan. Mahal indukan. Nah ini yang udah umur sebulan nih. Baru sebulan tapi kita belum bisa sapi. Nah sebulan aja sebesar ini coba.
Ini saya beli dulu dere, usia 8 bulan Ki ya. 8 bulan, kemudian saya kawinkan dengan si Baron, lahirnya ini nih. Nah, ini kandangnya kan keramik, kan harganya juga keramik yang murahan lah, yang 35.000. Tapi kan kandangnya lebih bersih gitu loh. Jadi lebih bersih ya Pak ya. Ini pejantan satunya ini Kak, supaya untuk perkawinan persilangan. Oh, ini bukan bull. Mana? Ini Pak. Ini full blood. Ini full blood. Baron. Ayo, Namanya apa ini? Baron. Baron. Tuh lihat. Tapi kalau secara body masih gemuk. Karena ini baru 1,5 tahun. Kalau lakinya ada berapa di sini Pak? 3. Ada 3. Iya, untuk silang. Baron, Baron, Gordon. Gordon nama ini. Nah, kita keluarin ya. Ciko. Ini lebih sangar lagi nih kayaknya. Ciko ini Ciko. Ini 100 berapa Mas? Hah? Bobotnya belum 100, baru 80 ini. Itu lebih tinggi nih Pak. Hah? Ayo. Atau jenisnya agak beda? Enggak. Tuh ini anak pertamanya. Ini lebih sangar lagi nih kan. Ayo Ciko, keluar. Ini kulitnya bersih gini atau dimandi terus? Oh enggak, ciri-ciri bur itu gitu. Ciri-ciri full blood itu kulitnya terjaga, rapi, bersih. Tapi kita juga seminggu sekali digilir mandi, sampo, mandi biar menjaga kesehatannya. Bawa ke sini. Satu pejantan berapa indukan biasanya Pak kalau untuk? Ya sebanyak-banyaknya. Ini kuat ya Pak? Kuat. Dia kalau nggak kawin malah ngerusak, kandangnya rusak kalau nggak. Kandangnya rusak kalau nggak dikawinkan. Dia hasratnya harus terpenuhi, gitu loh. Jadi kohenya seperti ini. Nanti setelah kayak gini, tuh, nanti ada yang ngambil. Ini orang sekitar sini untuk pupuk. Silakan ambil saja, saya tidak jual. Sekarang mungkin dari spek kandangnya aja nih Pak. Oh iya. Pengen tahu Pak, ukurannya berapa satu kotak ini Pak? Satu kotak ini 120 kali 180. Mereka setelah itu taruh di sini untuk bok-bokannya. Oh ini sekat-sekat Pak ya? Sekat-sekat, jadi tidak banyak manuver kambing. Kambing kalau banyak manuver kurus. Ukurannya berapa nih Pak kalau sekat-sekat? 60 kali 120. Jadi dia makan tidur, makan tidur. Gitu loh. Nah ini CPU-nya. Nah itu bang pakannya ya. Oh bang pakannya itu. Jadi ngarit. Bang pakannya ini makanan yang paling bergizi nih. Indigo Pera nih. Ini makanan yang paling bergizi nih, Indigo Pera. Saya tanam untuk pagar ini Indigo Pera. Ya untuk perbanyaknya mudah nggak sih Pak Indigo Pera ini? Potong hidup. Oh. Potong hidup. Saya beli di Dinas Pertanian 100 ribu apa? 10.000 satu. Segini 10.000. Sini udah keliling udah Indigo Pera semua. Ini tancapin hidup nih. Nah, setek aja. Nah ini silasenya, pakanan silase. Ini tempat giling pakanan hijauan. Ini silasenya. Oh, ini silasenya. Ini bisa kuat sampai dengan 6 bulan. Saya tidak ngarit. Nah ini yang hamil nih. Ini lagi hamil tuh. Oh Ini full blood yang hamil. Insya Allah 2 nih anaknya nih. Jantannya apa ini? Gordon itu yang tadi. Ini hamil. Ini hamil. Tuh. Ini dulu beli 30 juta nih bibitnya nih. Ininya? Bibitnya. Bibitnya? 30 juta. Ini hamil. Oke. Pokoknya kita sebagai anak muda ini jangan sampai jadi kuli di negeri sendirilah. Kita kan kaya akan sumber daya alam. Kita kaya sumber daya hayati itu tuh. Ini kan kayu-kayu yang tidak terpakai ini di sawmill. Dimanfaatkan saja kan, kayu potongan-potongan ini kan tidak terpakai ini, papan-papan tidak terpakai.
kita revitalisasi, kemudian kita manfaatkan potongan-potongan kayu. Kan kalau persoalan bagus baik itu kan tergantung artistik ya. Itu tergantung kitanya lah ya. Tuh lihat tuh. Itu usianya baru 1 tahun lebih lah, belum 2 tahun itu. Saya dulu beli 20 juta itu. Ini bibit terbaik ini bibitnya. Lihat badannya kambing. Hei, Gordon. Tapi dia adaptasi dengan iklim Indonesia cepat Pak ya kalau bur ini Pak? Sangat cepat, dia anti panas, dia anti dingin, makan apa aja mau, itu kelebihan bur. Itu kelebihan bur. Cuman yang tidak boleh itu kawin sedarah aja, dia cacat dia langsung, kakinya apa cacat. Iya, saya buka aja konsultasi di sini, nginep di sini juga boleh kan ada rumah. Mau pelatihan juga boleh di sini. Kalau kita memandang, melihat, merasakan bahwa kita ini pejabat negara, anggota DPR, itu kan hanya amanah saja ya. Tapi kalau ini kan usaha berkah ya, usaha yang dilakukan oleh Nabi ya. Beternak itu usaha yang dilakukan oleh Nabi, sehingga zakatnya pun berbeda gitu loh. Setiap tahun kalau beranak diberi zakat dan sebagainya. Beternak ini tidak ada ruginya, yang penting kita konsisten, sayang dan lain sebagainya. Oh silahkan datang 1 kali 24 jam di Majuma Pam di sekitaran apa ini Batu Putu ya, Batu Putu, Teluk Betung. Silakan. Edukasi ya Pak ya? Saya 24 jam untuk kalau mau ada yang belajar dan sebagainya. Ini tidak perlu susu tambahan, tidak perlu makan tambahan, yang penting ketelatenan dan bersih kandang aja. Kandangnya bersih kayak gini kan enak, nggak ada lalat tuh. Kandang kambing yang nggak ada lalat, nggak bau. Saya ingin semua masyarakat ini semangat hidupnya, jangan putus asa. Tidak semua harus menjadi pegawai. Petani, peternak itu lebih mulia karena hidupnya merdeka, tidak diatur oleh waktu dan tidak diatur oleh tempat, tidak diatur oleh bos. Kita yang mengatur diri sendiri, yang penting konsisten, memberi pakan dan sebagainya, selesai. Gitu, dan kita tunggu aja. Karena ini tergantung kepada nyawa Tuhan yang memberikannya, banyak-banyak berdoa aja agar berkah, gitu aja.